Halo guys, kami Naufal dan Ucup sekarang akan menjelaskan tentang curvilinear motion mata kuliah kalkulus poba banyak. Ya, mata Oke, apa? Dari subbab pertama ini akan dijelaskan oleh Yusuf terlebih dahulu. oke, jadi di subbab yang pertama ini kita akan membahas curvilinear motion atau gerak melengkung. Jadi apa itu gerak melengkung? Gerak melengkung itu didefinisikan sebagai gerak suatu titik dalam ruang yang lintasannya itu berupa kurva. Kurva ini kan berarti bisa meliuk-liuk gitu ya bentuknya. Nah, misalkan T itu mengukur waktu dan misalkan koordinat titik bergerak P diberikan oleh persamaan parametrik X sama dengan Ft, Y-nya sama dengan Gt dan Z-nya sama dengan Ht. Maka kita bisa rumuskan vektor posisinya sebagai RT sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK. Next. Nah, gerak sebagai analogi ini kita bisa bandingkan dengan gerak linear atau garis lurus, di mana kita mendefinisikan kecepatan Vt dan percepatan atau At dari titik bergerak P dengan Pt itu sama dengan turunan pertama dari Rt atau sama dengan juga F aksen Ti ditambah G aksen Tj ditambah H aksen Tk. Dan juga untuk rumus percepatannya, kita bisa turunkan lagi dari si kecepatannya atau jadinya turunan kedua dari RT atau sama dengan turunan kedua dari TI ditambah turunan kedua dari GT ditambah turunan kedua dari HT. Karena pada dasarnya PT itu sama dengan limit delta T mendekati nol dari R dikali T ditambah delta T dikurangi RT per delta T. Di sini dapat dilihat di gambar jelas bahwa VT itu memiliki arah garis singgung kurva. Vektor percepatan, vektor percepatan AT-nya menunjuk ke sisi cekung dari kurva, yaitu ke arah kelengkungan. Next. Yang berikutnya ada panjang lintasan atau arc length. Jika RT tadi adalah vektor posisi objek, maka panjang lintasan dari waktu T sama dengan A sampai T sama dengan B dapat dirumuskan dengan L sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B akar dari F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat ditambah H aksen T kuadrat dt atau sama dengan juga integral dari panjang R aksen T dengan batas bawah A dan batas atas B. Panjang lintasan dari waktu T sama dengan A ke waktu T itu bisa dirumuskan dengan S sama dengan integral dari R aksen U du dengan batas bawah A dan batas atas T. Next. Menurut teorema dasar kalkulus sendiri, ds per dt itu sama dengan eh, turunan dari R, norm R ya, dan juga turunan panjang lintasan terhadap waktu adalah kecepatan skalar. Nah, ini perlu diperhatikan juga bahwa kecepatan itu besarannya skalar, sedangkan kecepatan vektor, ya vektor itu sendiri. Next. Yang berikutnya ada uniform circular motion atau gerak melingkar beraturan. Nah,
Salah satu contoh lagi dari gerak kurvilinear yaitu ada gerak melingkar beraturan dalam dua dimensi. Jadi misal ada sebuah objek bergerak berlawanan arah jarum jam mengelilingi lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan jari-jarinya A dan kecepatan sudut konstan omega radian per second. Jika posisi awalnya A,0, maka kita bisa tahu vektor posisinya adalah RT sama dengan A cos omega T I ditambah A sin omega T J. Next. Nah, ini sebagai contoh dari buku kalkulus, bukunya Delverberg, itu apa soalnya temukan kecepatan, percepatan, dan kelajuan untuk gerak melingkar beraturan. Nah, tadi kan udah diberikan ya, rumusnya itu RT sama dengan A cos omega T I ditambah A sin omega T J. Nah, untuk mendapatkan kecepatan dan percepatan sendiri itu cukup mudah. Untuk kecepatan sendiri itu kan VT tadi rumusnya adalah turunan pertama dari R. Maka di sini kita cuma menurunkan sekali untuk mendapatkan rumus kecepatannya. Lalu untuk rumus percepatan itu, rumus percepatan itu kan turunan dari kecepatan atau turunan kedua dari si R tadi. Jadi kita turunkan dua kali dari si R untuk mendapatkan rumus percepatan. Lalu untuk mencari kelajuannya bagaimana? Untuk mencari kelajuannya kita bisa menggunakan rumus norm dari kecepatan, yaitu akar negatif A omega sin omega T kuadrat ditambah A omega cos omega T kuadrat atau sama dengan A dikali omega. Sebagai catatan, jika A-nya adalah jarak benda dari titik pusat P, maka percepatan selalu mengarah ke pusat atau ke arah dalam. Next, yang berikutnya ada helix. Jadi semisal kita punya lintasan benda dengan vektor posisinya ini, eh, persamaannya kayak gini nih. RT sama dengan A cos TI ditambah A sin TJ ditambah CTK. Nah, ini tuh umumnya lintasan benda helix spiral. Dia di komponen X, Y-nya itu geraknya melingkar beraturan, sementara di komponen Z-nya dia tuh geraknya lurus konstan. Nah, jika keduanya digabungkan, maka akan menghasilkan gerakan spiral ke atas. Itu jika C-nya lebih besar daripada nol. Next, contoh lagi, temukan kecepatan, percepatan, dan kelajuan untuk helix. Tadi udah diberitahu rumus untuk si helix ini RT sama dengan A cos TI ditambah A sin TJ ditambah CTK. Berarti untuk menemukan kecepatannya kita hanya perlu menurunkan sekali, dan untuk mencari percepatan kita harus turunkan dua kali sehingga nanti akan didapat hasil seperti ini. Dan untuk mencari kelajuannya kita tinggal mencari norm dari VT sehingga hasil akhirnya nanti bisa menjadi akar A kuadrat omega kuadrat ditambah C kuadrat. Next, berikutnya ada contoh kelima. Diberikan soal yaitu eh, diberikan persamaan parametrik
Untuk objek yang bergerak di bidang adalah X sama dengan 3 cos T dan Y-nya itu sama dengan 2 sin T. Di mana T-nya mewakili waktu dan 0 kurang dari T kurang dari 2 pi. Soal yang A adalah gambarkan jalur P. Nah, kita tahu ya tadi dari persamaannya itu X sama dengan 3 cos T atau kita bisa otak-atik sehingga kita dapat cos T sama dengan X per 3 dan Y-nya sama dengan 2 sin T atau bisa kita otak-atik juga sin T itu menjadi Y per 2. Nah, dengan menggunakan identitas Pitagoras ya, cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1, maka didapat X per 3 kuadrat ditambah Y per 2 kuadrat sama dengan 1 atau X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, ini tuh kan rumus umum persamaan elips ya, kalau tidak salah. Ini ada gambarnya juga. Nah, untuk soal yang B itu temukan kecepatan, percepatan, dan kelajuan. Kita tahu vektor posisinya itu kan rumusnya ini RT sama dengan 3 cos TI ditambah 2 sin TJ. Maka untuk mencari kecepatannya kita turunkan sekali hingga nanti hasilnya akan didapat ini. Dan untuk mencari percepatan kita bisa turunkan dua kali sehingga didapat AT-nya sama dengan negatif 3 cos TI negatif 2 sin TJ. Nah, untuk kelajuan atau speed ini kita bisa cari menggunakan rumus norm VT, yaitu akar 9 sin kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T. Lalu yang C. Yang C itu soalnya temukan nilai maksimum dan minimum dari laju dan di mana nilai tersebut terjadi. Karena lajunya tadi kalau disederhanain itu bisa jadi akar 5 sin kuadrat T plus 4, maka laju maksimumnya itu sama dengan 3 dan dia terjadi ketika sin T-nya itu sama dengan plus minus 1, yaitu ketika T-nya sama dengan pi per 2 atau 3 pi per 2. Nah, ini berada di titik 0,2 dan 0, negatif 2 pada elips. Demikian pula laju minimumnya itu sama dengan 2, yaitu terjadi ketika sin T-nya itu sama dengan 0. Karena kan kalau sin T-nya ini 0, maka hasilnya cuma akar 4 kan. Akar 4 itu kan 2. Nah, titiknya di mana? Titiknya itu di plus minus 3,0. Lalu yang D, tunjukkan bahwa vektor percepatan yang didasarkan pada P selalu mengarah ke titik asal. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa AT itu sama dengan negatif dari RT. Jadi, jika kita pusatkan AT di P, vektor ini akan menuju ke dan tepat mencapai ke titik asalnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang AT ini adalah terbesar pada plus minus 3,0 dan terkecil pada 0, plus minus negatif 2. Plus minus 2. Oke, mungkin contoh berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Novel dipersilakan. Oke, baik. Untuk example 6, sebuah proyektil ditembakkan dari titik asal atau origin 0,0 dengan sudut elevasi theta terhadap sumbu X positif dan kecepatan awalnya V0. Nah, cari kecepatan Vt dan posisi Rt dan tunjukkan bahwa lintasannya berupa parabola. Nah, oke. Kan tadi di soal kita dapat kondisi awal R0, posisi awal itu kan di titik asal 0,0 berarti 0. Terus
V0 sama dengan V0 cos theta I plus V0 sin theta J. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, ini kita tinggal dibalik doang ini. Kita nyari Vt berarti ya kita tinggal integralin aja percepatannya. Yaitu percepatannya min 32J. Kenapa min 32J? Soalnya di sini nggak ada dikasih tahu faktor eksternal gitu. Berarti ini tuh cuman gaya gravitasinya doang. Ini tuh dalam feet per second, kaki per detik. 32 kaki per detik gitu. Nah, ini diintegralin jadi diintegralin terhadap T, jadi min 32 T J plus C. Nah, kalau kita misalnya masukin T sama dengan 0, maka ya V0 lah jadinya C gitu. Jadi ya hasil integralnya tadi bisa diubah jadi kayak gini. Nah, terus RT bisa dicari dengan mengintegralkan VT. Maka RT sama dengan diintegralin VT jadinya plus C. Sama kayak tadi apa? Kita misalin juga T-nya sama dengan 0 jadi kayak gini. RT-nya sama dengan 0. R0 gitu maksudnya. Jadi kayak gini. Nah, setelah mendapat RT, terus kita bisa ngilangin parameter T dan mendapat iya sama dengan tan theta X min 4 ini. Min 4 per V0 cos theta kuadrat X kuadrat. Terus ini itu persamaan parabola. Ya. Lalu lanjut example 7. Sebuah bola baseball dilempar dengan V0 110 kaki per detik pada sudut 1 derajat di atas horizontal. Oh, tetanya udah ketahui nih. Menuju arah sumbu X positif dari ketinggian awal 8 kaki. Posisi awal R0 8K. Selain percepatan gravitasi, berarti ada gaya eksternal. Putaran pada bola menyebabkan percepatan 2 feet per second kuadrat ke arah positif sumbu Y. Di manakah posisi bola ketika komponen X posisinya adalah 60,5 kaki. Berarti V0 masukkan aja sama dengan V0 kan tadi ini 110. Terus 10 cos ini jadi kayak gini. Terus karena terdapat putaran pada bola, jadi nggak 32 doang nih, ada 2J-nya. Nah, terus masuk apa? Sama kayak tadi rumusnya tinggal diintegralin. Kalau nyari VT, AT-nya diintegralin jadi kayak gini, C-nya terus diubah, bisa jadi kayak gini. Lalu cara nyari AT ya diintegralin lagi VT-nya jadi kayak gini. Nah, dapat C lagi. C-nya ya T-nya tinggal dimasukin tuh R0. R0 tadi apa 8K. Ya udah masukin di sini. Karena tujuan kita mencari posisi bola saat komponen X yang 60,5 kaki, maka 110 cos 1 derajat T sama dengan 60,5. Sehingga T sama dengan 60,5 per 110 cos 1 derajat. Ini kira-kira mendekati 0,55 detik. Setelah itu masukkan nilai ini ke RT-nya. Nah, jadi 110 cos 1 derajat ini kali di sini 0,55 tinggal dimasukin. Nah, hasilnya jadi kayak gini. 60,5 I 0,303J sama 4,21 K. Jadi bolanya itu berada di 4,21 kaki ini yang K dan tergeser sejauh 0,303 kaki dari tengah. Jadi kegeser ke kanan gitu. Jadi ini jawabannya. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan lagi kepada Ucup. Oke, yang berikutnya ini ada materi opsional ya, tambahan aja, yaitu ada hukum Kepler tentang gerak planet. Apa sih 3 hukum gerak planetnya itu? Itu yang pertama, orbit planet berbentuk elips dengan matahari di salah satu fokus. Yang kedua, garis dari matahari ke planet menyapu luas area yang sama dalam waktu yang sama. Lalu yang ketiga ada kuadrat periode orbit kubik jarak rata-rata planet. Nah, adapun hukum pertama Kepler ini dapat dinyatakan dengan rumus R theta sama dengan RO dikali 1 plus E per 1 plus E cos theta, di mana R theta-nya ini merupakan jarak planet ke matahari
dan E-nya ini adalah eksentrisitas elips. Next. Contoh ke-8. Contoh ke-8 yaitu kita disuruh untuk menurunkan hukum kedua Kepler. Jadi kita tinggal misalkan ya, misalkan RT menyatakan vektor posisi planet pada waktu T. Nah, kita biarkan RT plus delta T-nya itu menyatakan posisinya delta T dalam satuan waktu. Bisa dilihat di gambar 9 ya. Luas area delta A yang disapu selama waktu delta T kira-kira itu setengah dari luas jajar genjang yang dibentuk oleh RT. Nah, yang ini. Karena dia delta R-nya itu sama dengan R dikali T plus delta T dikurangin RT. Nah, dengan ini, maka bagian yang sebelumnya itu kita bisa hitung pakai rumus luas segitiga. Maka untuk menghitung delta A-nya itu kita bisa ekuivalenkan dengan setengah dikali panjang RT dikali delta R. Nah, ini delta A ini kalau kita ruas kanan sama ruas kirinya dibagi sama delta T, ini kan jadi delta A per delta T ekuivalen dengan 1/2 dikali 0 atau panjang dari RT dikali delta R per delta T. Ketika delta T-nya mendekati 0, ini kan jadi kayak rumus turunan ya. Jadinya dA per dt sama dengan 1/2 dikali 0 RT dikali R aksen T. Next. Lalu apa hubungannya dengan hukum Newton atau gaya gravitasi? Nah, gaya gravitasi yang bekerja pada planet bermasa M, M kecil ya, dari matahari. Nah, matahari ini disimbolin pakai masanya M besar. Adalah F sama dengan negatif G M besar M kecil per panjang vektor RT pangkat 3 dikali RT. Nah, tanda negatifnya ini dia itu menunjukkan gaya mengarah ke pusat atau ke matahari. Hukum Newton sendiri itu kan F sama dengan ma. Nah, ini kan ma-nya A tadi kan percepatan ya bisa diganti lah jadi mr turunan kedua dari T sehingga nanti akan menghasilkan rumus seperti ini. Nah, terus sekarang kita perhatikan vektor RT dikali R aksen T. Ini kalau diturunkan terus dikali pakai U aksen V aksen U ya. Nanti didapat hasilnya seperti ini, di mana hasilnya sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa vektor RT kalau dikali dengan R aksen T ini konstan. Akibatnya apa? Magnitudenya juga konstan. Karena itu dA per dt-nya konstan. Next. Oke, selanjutnya ada example 9 ya. Dijelasin sama Noval. Oke, untuk example 9 yang terakhir, ini tempatkan matahari di titik asal. Sumbu X yang dimilikan sehingga titik perihelion planet terletak pada sumbu X, yaitu titik A ini. Misalkan C adalah titik pada orbit dan B adalah titik orbit yang berada pada garis tegak lurus. Biarkan A dan B kayak gini, yaitu eh, sif- eh, biarkan A dan B adalah panjang semi sumbu mayor dan semi sumbu minor dari elips secara berurutan, dan biarkan C adalah jarak dari pusat ke kedua fokus. Sifat-sifat elips menyatakan bahwa jumlah jarak dari dua fokus timbangan titik selalu konstan karena f aksen C tambah CF sama dengan 2A, dan karena f aksen C sama dengan CF. Maka dapat disimpulin f aksen C sama dengan CF sama dengan f aksen C sama dengan CF sama dengan A.
aplikasi lain dari sifat tali string property ke titik B memberikan f aksen B sama dengan BF sama dengan A min H. Nah, gunain teorema Pythagoras dapat segini. Lalu dari atas kita mendapat jadi 2A min H. Jika hasil ini digabungkan, kita mendapatkan H kuadrat tambah 2C. Seperti ini dikuadratin. Terus sehingga kita memiliki ini. Dan setelah kita utak-atik sedikit, jadinya A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, yaitu Pythagoras. Maka kita dapat menyebutkan bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat min AH. Sehingga B kuadrat sama dengan AH. Lalu sehingga didapat persamaan ini menggunakan hukum pertama Kepler. Oke, misalkan T menyatakan periode planet dalam satu orbit penuh mengelilingi matahari, jadi satu putaran itu area PAB tersapu. Rata-rata laju penyapuan area itu adalah PAB per T. Tapi karena dA per dt konstan, tadi hukum kedua Kepler, jadi dA per dt sama dengan PAB per T. Maka T sama dengan PAB per dA per dt. Sekarang semua bagian saling berhubungan. Menggunakan hubungan B kuadrat sama dengan AH. Dan H sama dengan 2 dA per dt di kuadrat per GM. Dari atas kita peroleh nih, yang ini dikuadratin jadinya Pi kuadrat A kuadrat, terus B kuadrat kan tinggal diganti sama AH. AH per dA per dt kuadrat. Lalu karena ini ada A nya dikali Pi kuadrat A pangkat 3 per GM kali 4 Pi kuadrat sama dengan 4 Pi kuadrat per GM kali A pangkat 3. Nah, planet paling dekat dengan matahari pada jarak A min C dan paling jauh pada jarak A plus C. Kepler menyebut rata-rata kedua nilai ini yaitu A min C plus A plus C per 2 sama dengan A sebagai jarak rata-rata planet terhadap matahari. Rumus terakhir ini menunjukkan bahwa kuadrat periode planet sebanding dengan kubus jarak rata-rata dari matahari. Oke, sekian penjelasan dari kami, Noval dan Ucup. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.